Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di bawah naungan rahmatnya, kita berkumpul. Bukan sekadar merayakan akhir dari sebuah perjalanan, namun menyaksikan lahirnya generasi baru yang membawa cahaya firman ilahi. Inilah Wisuda Akbar Al-Quran Metode Al-Hikmah, Tartil dan Tahfidz periode 2025-2026. Hadirin, ingatkah kita akan permulaannya? Mereka yang kini berdiri tegar di hadapan kita adalah pribadi-pribadi tangguh yang pernah duduk merunduk, mengeja satu persatu huruf hijaiyah. Mereka memulai dengan keikhlasan hati, menjemput ilmu melalui bimbingan metode Al-Hikmah. Setiap hari mereka membersamai mushaf suci. Setiap harinya adalah perjuangan membedakan makharijul huruf yang sama, melatih lidah menyesuaikan panjang pendek bacaan, dan menaklukkan setiap hukum tajwid demi menghadirkan lantunan yang indah dan sempurna, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Tantangan datang silih berganti, ada jenuh, ada rasa lelah. Namun, semangat Al-Hikmah, semangat kebijaksanaan dan kesungguhan telah mengantarkan mereka. Hari ini, kita menyaksikan buah dari disiplin, ketekunan, dan barokah yang Allah tanamkan melalui para guru. Mereka kini bukan hanya pembaca Al-Quran, mereka adalah penjaga dan pengamal Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
menerapkan dan mengamalkannya. Lembaga Al-Hikmah didirikan karena adanya kebutuhan mendesak untuk mencapai otonomi penuh dan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Sebelumnya, tim pendiri sempat menjalin kerjasama dengan lembaga lain selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun. Namun kemitraan ini menjadi sulit karena jadwal dan aturan lembaga mitra yang membatasi ruang gerak tim untuk berinovasi dan menetapkan standar kualitas sesuai harapan. Kondisi ini memicu semangat untuk mendirikan lembaga sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengatur waktu dan kegiatan secara mandiri serta fokus penuh pada penciptaan kurikulum yang terstandarisasi dan berkualitas yang memungkinkan adanya riset dan studi banding. Inspirasi kurikulum mandiri ini datang setelah melihat kesuksesan lembaga lain seperti Al-Um yang memiliki buku panduan sederhana namun efektif. Tim kemudian dibentuk, melakukan riset mendalam terhadap berbagai produk pembelajaran dan mengajukan konsep matang yang disetujui oleh pimpinan, DRA Saadah, dan pembina, Dr. Haji Husnul Fatoni, MAG. Nama Al-Hikmah dipilih karena maknanya yang mulia, yakni kebijaksanaan yang menjadi pegangan hidup. Kurikulum awal yang terdiri dari 6 jilid, kemudian disempurnakan oleh Ustazah Nisa menjadi 5 jilid yang lebih terstruktur. Saat ini, Al-Hikmah berdiri sebagai lembaga mandiri yang terus mengembangkan programnya, termasuk materi tajwid dan hadits, membuktikan bahwa kemandirian adalah kunci untuk mencapai kualitas terbaik. Untuk Umi dan Abi yang aku rindu bermain dengan kalian. Aku rindu mengaji dengan kalian. Aku rindu menatap wajah kalian. Kan ku tahan demi menggapai sebuah impian, memberikan sebuah mahkota penuh berlian. Senandung Al-Quran yang tertanam di hati mengingatkan pada perjalanan yang kulalui. Terbangun di sepertiga malam yang sepi dan sunyi, ku berdoa dengan air mata di pipi. Tentunya saya selaku pengurus Yayasan Masjid Adiyah menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Madrasah Ibtidaiyah Khadijah, tentunya melalui metode Al-Hikmah, Al-Quran bisa dibumikan. Dibagi menjadi, sebutkan.
harinya bikin mencucu di tengah-tengah gunung sebagai isyarat bunyi domah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11. Berhenti sejenak sehingga satu alif tetap bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Ayat 1 sampai 2. Iwaja, Qayyimah, Hud, ayat 41. Qawariyah yang pertama yang dibaca panjang. Qawariyah yang kedua yang dibaca pendek. Jika dibaca wasal kedua yang dibaca pendek. Jika wakaf di yang kedua yang dibaca sukun. Taksil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surah Fussilat ayat 44. Jika dibaca wasal hanya dibaca pendek. Jika dibaca wakaf hanya dibaca sukun. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. الرحيم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تقولوا ما لا تفعلون. Allahu bima ta'maluna khabir. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله. فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. Inna rabbaka labil mirsad. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Pesan cinta dengan ungkapan saya yang dalam. Maafkan saya ketika nanti di tengah perjalanan saya menyampaikan saya menyakiti panjenengan. Panjenengan langsung mari bersama-sama berhusnuzon wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Anggap saja, oh ya, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ada kalimat yang tadi saya dengar sekilas dari jawaban peserta wisuda. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Rasanya tuh kalau saya disuruh di sini lagi tuh tak pertimbangkan 1000 kali.
tapi karena beban akan banyaknya harapan dari kami orang tuamu. Tapi asal kau tahu, nak, kami juga berat. Sebuah beban dengan nama pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kami kelak di akhirat. Dan hari ini, nak, saat kau berada di depan kami dengan Al-Quran dalam genggaman tanganmu dan hafalan tersimak di benakmu, kami hanya menunduk malu. Ternyata kamu lebih bisa, nak. Kamu lebih mampu. Kamu lebih sanggup. Sementara kami seringkali kalah oleh rutinitas dunia yang tak kalah penting, oleh lelah yang membuat kami menyerah. Terima kasih, nak. Telah kau perjuangkan harapan kami. Telah kau usahakan keinginan-keinginan kami. Telah kau kejarkan angan-angan kami. Meski dengan tertatih, terseok, bahkan seringkali kau terjatuh. Namun, kami masih berharap kau tak terhenti di sini. Tetap berlarilah, nak, meraih yang lebih tinggi. Istirahatlah jika kau lelah, tapi jangan menyerah. Bangkitlah kembali dan berlarilah lagi. Meski langkahmu pernah tersandung, tetap bersemangatlah menghafal ayat-ayat Allah, nak. Karena hanya itu yang bisa kau berikan kepada kami dan untuk menemani perjalananmu yang masih sangat panjang. Insya Allah doa kami tak pernah putus, nak. Meski hanya sebuah lantunan, tapi hanya itu yang bisa kami lakukan untuk mendampingi dan menemanimu. Maafkan kami, nak, kalau kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untukmu. Ampuni kami, nak, kalau kami terlalu keras dalam mendidikmu sampai hatimu terluka. Maklumi kami, nak, kau seringkali nada-nada tinggi selalu terdengar di hari-harimu. Itu semua karena kami sayang kamu, sayang yang melebihi apapun di dunia ini. Dalam hidupnya membuat banyak sekali kebohongan. Saat makan, jika makanan kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan, ibu tidak lapar." Waktu tersisa hanya ikan dan daging, ia pun berkata, "Ibu tidak suka daging, makanlah, nak." Tengah malam saat dia sedang sakit menjaga anaknya yang sakit, ia akan berkata, "Istirahatlah, nak, ibu masih belum mengantuk." Saat anak sudah lulus bekerja dan mengirim uang untuk ibu, ia berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu, nak, ibu masih punya uang." Saat anak sudah sukses menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besar, ia selalu berkata, "Rumah tua kita sangat nyaman, ibu tidak terbiasa tinggal di sana." Saat menjelang tua, ibu sakit keras, anak akan menangis, ibu masih tetap bisa tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis, ibu tidak apa-apa." Itulah kebohongan terakhir yang akan dibuat oleh ibu. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ia selalu menganggap kita anak kecilnya yang mengkhawatirkan diri kita. Tapi itu tidak perlu dan tidak mau anak-anak mengkhawatirkannya. Semoga semua anak di dunia bisa menghargai setiap kebohongan ibunya. Untuk ibu,
percayalah, di dalam doa kami anak-anakmu, namamu pun tak pernah putus kami sebut. Kami terlahir dari cinta, dan cinta itu ibu. Dari kami anak-anakmu, selamat hari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasulku. Aku akan berusaha akan membuat ayah dan bunda bangga dengan akhlakku. Aku akan berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah yang disayang Allah. اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم Kenapa sih anak-anak itu harus belajar Al-Quran? Ya. Karena Al-Quran itu cahaya
menjadi tentram, hatinya menjadi sabar. Ya, itu adalah cahaya. Yang kedua, manfaat dari membaca Al-Quran itu adalah bisa membentuk karakter anak-anak. Ya, bisa berperilaku sopan santun, bicara dengan sopan, kemudian bisa tanggung jawab dan lain-lain. Itu semua didasari dengan Al-Quran. Terima kasih kepada guru, kepada ustadz, kepada ustadzah yang telah mengajarkan anak-anak kami, yang telah membimbing anak-anak kami sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang cinta terhadap Al-Quran. Kemudian anak-anak juga menjadikan anak-anak yang berakhlak ulul karimah dan anak-anak yang terbiasa untuk melakukan ibadah. Saya lihat dari aktivitas kegiatan di sekolah, pagi mereka ada sholat duha, kemudian mereka juga mengaji, menghafalkan Al-Quran, setelah itu sholat duhur berjamaah. Masya Allah, itu adalah kebiasaan yang akan diterapkan dan sudah diterapkan oleh anak-anak ketika berada di rumah. Kelulusan ujian munaqashah dan peserta wisuda metode Al-Hikmah 2025-2026 nomor 435 B/MI/3 C12-2025 menimbang 1. Bahwa ujian munaqashah telah dilaksanakan sebagai evaluasi akhir kemampuan siswa dalam bidang Al-Quran metode Al-Hikmah. 2. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Dewan Penguji perlu ditetapkan siswa yang dinyatakan lulus. 3. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan surat keputusan. Mengingat 1. Program pendidikan dan kurikulum metode Al-Hikmah. 2. Hasil rapat Dewan Penguji ujian munaqashah tanggal 10 Desember 2025 memutuskan 1. Menetapkan 80 siswa yang dinyatakan lulus ujian munaqashah kategori tartil dan tahfidz tahun pelajaran 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 2. Siswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh syahadah dan resmi mengikuti wisuda Al-Quran metode Al-Hikmah Madrasah Ibtidaiyah Khadijah. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 Desember 2025, Kepala Madrasah DR As-Sa'adah dan Koordinator Al-Hikmah Mardia SAG. Jadi dinyatakan lulus semuanya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa
وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن